bukan cuma soal posisi atau arah loh. Di Indonesia, gerakan kiri adalah kisah epik tentang perjuangan melawan ketidakadilan. Mereka adalah organisasi-organisasi keren yang berani menantang kolonialisme dan memperjuangkan hak-hak rakyat. Di awal abad ke-20, ketika kebanyakan orang masih takut bersuara, mereka sudah berani angkat bicara melawan penindasan kolonial Belanda. So, apa sih yang bikin gerakan kiri ini begitu powerful? Jawabannya adalah 3 ideologi super yang jadi bahan bakar perjuangan mereka. Pertama, sosialisme. Ibarat squad goals di mana semua orang berbagi sumber daya bersama untuk menciptakan kesetaraan. Nomor super rich, super poor. Yang kedua, komunisme versi ekstrim dari sosialisme yang bilang, "Hey, apa-apaan nih dengan kelas sosial? Mari kita hapus semua pembeda dan jadi satu keluarga besar yang setara." Ketiga, Marxisme dari Karl Marx dan Friedrich Engels yang view sejarah sebagai epic battle antara kelas-kelas sosial. Marxisme ini jadi panduan gerakan komunis di seluruh dunia termasuk Indonesia. Gimana sih awalnya gerakan kiri bisa ngehits di Indonesia? Ceritanya dimulai dengan kedatangan superhero dari Belanda bernama H.J.V.M. Snellfit. Plot twistnya, dia justru diusir dari partainya sendiri di Belanda karena terlalu revolusioner. Akhirnya pada tahun 1913, doi memutuskan untuk hijrah ke Indonesia dan membawa ide-ide radikal yang bikin pemerintah kolonial gak nyaman. Kita kenalan yuk dengan squad-squad keren dalam gerakan kiri Indonesia. Siapa aja sih yang jadi pionir dalam gerakan radikal ini? Yang pertama, ISDP alias Indeks Sosial Demokratis Beginning. Squad pertama yang dibentuk tanggal 9 Mei 1914 oleh Henk Snellfit. Misinya menyebarkan virus sosial demokrat ke seluruh pelosok Hindia Belanda. Organisasi inilah yang jadi cikal bakal PKI, Gus. Yang kedua, PKI alias Partai Komunis Indonesia. Evaluasi dari ISDP yang naik level pada 23 Mei 1920. Awalnya namanya Perserikatan Komunis di Indi yang kemudian glow up jadi PKI. Senmon jadi ketua dan Darsono jadi wakilnya. Fun fact, PKI punya media sendiri loh, namanya Suara Rakyat, yang jadi spreading platform buat ideologi mereka. Telah buat influencer sebelum era sosial media. Yang ketiga, Serikat Islam Merah. Ini dia kisah infiltrasi paling epik, dipimpin oleh someone yang berhasil ngehack cabang Semarang dan mengubahnya jadi lebih radikal. Semakin ini marketing genius banget, Gus. Dalam waktu singkat, dia berhasil naikin jumlah followersnya. Maksudnya anggota cabang Semarang dari cuma 1.700 jadi 2.000 orang. That's small, serious, that king. Yang keempat, PARI alias Partai Republik Indonesia. Setelah drama pemberontakan PKI yang fail, Tan Malaka kecewa memutuskan untuk bikin startup politik baru di Bangkok pada Juni 1927. Didirikan bareng squadnya yaitu Subakat, Sugano, dan Muhammad Tamin. Misi utamanya clear banget, memperjuangkan kemerdekaan Indonesia with a different approach. Tan Malaka basically will tell it my way. Sekarang big question, apa sih kontribusi gerakan kiri dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia? Ternyata impactnya luar biasa, Gus. Please, mereka adalah skuad anti-kolonial sejati. Gerakan kiri ini seperti influencer yang menyadarkan masyarakat bahwa penjajahan itu toxic relationship
yang harus diputus. Mereka berhasil buat naratif bahwa kemerdekaan bukan cuma soal ganti bos, tapi juga tentang menciptakan masyarakat yang fair dan equal untuk semua. Skon, mereka juga jago banget dalam mobilitas massa. Ibaratnya mereka adalah event organizer terhebat yang bisa mengumpulkan ribuan orang sebelum era sosial media. Mereka berhasil mengorganisir buruh, petani, dan rakyat jelata untuk join protest melawan penjajah. So Gus, that is it. Cerita seru tentang gerakan kiri yang jadi bagian penting dari puzzle sejarah kemerdekaan Indonesia. Dengan memahami sejarah secara objektif, kita bisa efektif semua pihak yang berkontribusi dalam perjalanan epik bangsa kita. See you next time. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Dadah.